Untuk pemodelan rem metode kedua, kita menggunakan slab entity. Jadi pertama kita define dulu elemen listnya, kita gambar menggunakan rectangle, kemudian kita masukkan kemiringan pelat, info koordinat di setiap ujung-ujung, kemudian kita lakukan alignment elemen-elemen di sekitar rem supaya align dengan slab rem. Nah, kita menggunakan metode ini untuk pelat-pelat yang tulangannya itu layoutnya menggunakan parametrik tipe kedua, ya, yang ada tulangan ekstra tumpuan maupun lapangan. Kita pengen menggunakan parametric arrangement, tapi kita nggak mau hasilnya menyatu seperti ini ya. Jadi kita menggunakan slab rectangle, kita tidak mau menyatu seperti ini, jadi selanjutnya kita tetap harus melakukan pembagian panel. Jadi kita harus pecah panelnya supaya terpisah seperti ini sehingga tulangan ekstranya sesuai. Nah, catatan, metode seperti ini cocok untuk rem yang panelnya bentuknya kotak supaya bisa di-generate menggunakan parametrik tipe kedua. Nah, apabila layout tulangannya itu ada tulangan ekstra tapi panelnya nggak kotak, sebaiknya menggunakan permodelan menggunakan elemen rem atau entity rem. Nanti tulangannya dimasukin menerus di atribut editor, sementara tulang ekstranya pakai ada rebar. Atau menggunakan permodelan pelat seperti ini, dibikin dulu tulangan menerusnya. Nanti sisanya tulangan ekstra kita bisa gambar menggunakan slab support bar yang sudah dijelaskan di video TRB intermediate yang sebelumnya ya, tentang penggambaran tulangan pelat gitu. Jadi untuk yang panelnya kotak kita dan ada tulangan ekstra, kita bisa menggunakan metode ini. Tetapi apabila ada tulangan ekstra tapi bentuk pelatnya tidak kotak, kita bisa ada dua opsi. Pertama, menggunakan entity rem, tulangan ekstranya pakai ada rebar. Kedua, menggunakan pelat juga, dibikin sloping, nanti tulangan ekstranya kita gambar pakai set support bar. Nah, untuk yang metode ini kita mecah pelatnya menjadi per panel itu setelah kita buat sloping slab. Jadi sudah miring, baloknya juga sudah miring. Sekarang kita pecah pelatnya. Kita pecah pelat mengikuti balok. Kemudian kita baru masukkan info tulangannya di parametric arrangement. Kita generate rebar and rebar content supaya tulangannya nanti per pelat. Ya, seperti ini step by stepnya. Jadi pertama kita buat entity slab, kita gambar menggunakan rectangle, lalu kita pilih define sloping by 3 point, lalu kita input info koordinatnya ya, elevasi di ujung-ujung rem. Lalu selanjutnya kita gambar ke menu draw, kita align with slab top untuk balok-baloknya. Jadi pelatnya sudah miring, baloknya kita align dengan slab. Kita klik pelatnya, klik yes. Nah, lalu selanjutnya pelatnya itu kita pecah. Jadi kita klik slab, terus kita pilih divide by beam, kita blok baloknya, lalu klik kanan. Nanti akan ada info bahwa splittingnya berhasil. Selanjutnya kita input info tulangan slabnya. Jadi kita elemen navigation barnya ke slab main bar, lalu ke menu draw, pilih parametric arrangement, pilih pelat tipe pelatnya, pilih tipe layout yang kedua, input info tulangannya, kita pilih generate rebar and rebar content. Nah, setelah rebarnya tergenerate, selanjutnya kita tinggal align kolom wall yang di bawah dengan pelat trap. Jadi kita ke lantai basement, blok kolom dan wall, lalu pilih di menu draw, ada others, pilih align with slab top, kita lalu pilih pelat-pelatnya, lalu klik yes. Nanti kolom dan wallnya akan mengikuti sloping slabnya. Untuk memulai pemodelannya, pertama-tama kita buat dulu slab elemen ya. Di kategori slab, terus kita ke elemen slab.
Di elemen list kita buat di new slab. Di sini kita kasih nama slab rem SR. Nah, ketebalannya kita ikuti yang di sini. Kita pakai 180. Nah, selanjutnya setelah kita buat elemen listnya, kita sekarang gambar menggunakan rectangle ya. Jadi di menu draw rectangle, kita tentukan lokasinya, kita ambil tarik dari ujung kiri, kemudian kita klik di ujung kanan sini. Diklik, kalau udah klik kanan. Nah, untuk membuat kemiringan pelatnya, pertama kita klik dulu pelatnya, lalu ke menu draw, kita pilih menu di sini ada define sloping, diklik, kita pilih yang define by 3 point. Oke, jadi pelatnya sudah kita pilih, kemudian kita klik define by 3 point. Nah, setelah itu disuruh select vertex, entity vertex. Nah, kita klik aja salah satu poin di sini ya yang muncul setelah kita pilih define by 3 point. Jadi di sini kita klik yang ujung kiri atas, kita ganti jadi minus 3.45, enter, terus zoom out, dia mengarahkan ke sini. Ini benar minus 005 ya, sesuai dengan elevasi lantai ini. Enter, enter. Nah, dengan demikian pelatnya sudah miring ya, turun ke arah bawah seperti itu. Nah, selanjutnya kita ganti baloknya supaya elevasinya mengikuti pelat ya. Jadi kita ganti settingan balok. Jadi kita ke elemen listnya pindah ke balok, elemen navigation barnya pindah ke balok di sebelah kiri. Kita blok baloknya, hati-hati cross elemen selectnya jangan nyala ya, jangan nyala. Jadi kita blok di sini baloknya. Nah, setelah itu kita ke menu draw, terus di sini ada others, di blok elemen entity kita pilih align with slab top. Oke, kita klik pelatnya, klik kanan, pilih yes. Coba kita cek lagi. Oke, sudah benar ya. Nah, sekarang sebelum kita mengisi tulangan pelat, kita harus pecahkan pelatnya jadi per panel. Karena tipe tulangan yang mau kita buat seperti ini. Ya, jadi setiap ketemu balok, kita harus pecah jadi satu panel sendiri supaya TRB-nya tahu di mana dia perlu taruh tulangan support, ekstra support, dan ekstra lapangan. Jadi seperti itu ya, harus per panel kalau tipe parametrik yang ini. Nah, jadi caranya sekarang kita pilih ke slab lagi. Elemen navigation barnya pindah ke slab. Kita pilih pelatnya. Kemudian masih di menu draw, di sebelah kanan di bawahnya menu define sloping ada divide by beam. Nah, ini kita klik. Terus kita blok aja baloknya ya, seperti ini. Lalu kita klik kanan. Splitting succeed bisa dilihat di sini. Jadi sudah ada panel-panel sesuai dengan baloknya ya. Jadi dia sudah terpecah. Begitu. Nah, setelah terpecah seperti ini, baru kita ke mengisi tulangan pelatnya. Jadi kita ke kategori slab. Pilih elemen slab main bar. Nah, di sini kita cek dulu info tulangannya. Kita pakai yang tipe 2 ya. Nah, ini untuk kemudahan tulangannya semuanya pakai D16300. Jadi kita di menu drop, pilih parametric arrangement. Pilih yang oranye ini, yang kedua ya. Yang kedua kita isi D16-300. Gitu. Terus ini bisa di copy aja. Oke. Setelah kita copy, sudah diisi semuanya D16300, kita generate rebar and rebar content. Kita tunggu sebentar.
Oke, terus bisa dilihat tulangannya sudah rapi ya, jadi per panel begitu ya. Nah, per panel seperti ini. Nah, selanjutnya untuk balok kita perlu rapikan lagi ya, karena dia jadinya lari. Jadi kita ke beam lagi. Oke, terus kita blok lagi. Kita pilih lagi ke menu Draw, Others, Align with Slab Top. Oke, terus kita blok aja pelatnya, klik kanan. Yes. Coba kita lihat lagi, sudah benar ya. Nah, selanjutnya untuk wall ini kita ganti elevasinya aja di atribut editor wallnya. Kita ke menu Start Bottom ya, di atribut editor wall kita ke nomor 16 Start Bottomnya, kita ganti jadi Bottom Slab Top Elevation. Sementara untuk topnya di nomor 14 kita ganti jadi Bottom Slab Top Elevation. Terus kita tambah ketinggian wall, tambah 1.1. Oke. Jadi mengikuti gambar ya, ketinggiannya 1.1, enter. Bisa dilihat di sini wallnya sudah mengikuti pelat. Nah, terakhir yang di lantai basement juga sama. Kita mau ganti kolom dan wallnya supaya mengikuti pelat. Nyalakan saja cross element selectnya. Kita klik wall, terus kolom-kolomnya kita klik. Begitu. Nah, sama masih di menu draw, di group element and entity ini ya. Ada tombol others, kita pilih align with slab top. Atau bisa juga klik kanan, pilih align with slab top di sini. Nah, setelah itu kita blok aja pelat-pelatnya ya. Begitu. Kalau udah, kita klik kanan. Yes. Coba kita lihat kolom-kolomnya. Sini saya current floor aja untuk lantai basement 1. Oke. Ya, jadi dia sudah mengikuti pelat yang di atasnya ya. Jadi permodelan kita sudah selesai, tulangan remnya sudah bisa dibuat seperti ini bentuknya. Nah, terakhir pelat baloknya ya, kita belum synchronize tulangannya, jadi kita ke beam. Terus kita ke beam schedule. Jadi di video pertama kita sudah mengisi info tulangannya di beam schedule. Sekarang kita tinggal synchronize aja. Synchronize ke entity, klik OK. Oke, di close. Nah, sekarang tulangannya juga sudah masuk ya untuk tulang balok. Jadi permodelan rem kita sudah komplit. Ya, termasuk semua balok, pelat, kolom maupun rem parapet ya.